A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk apa ini? Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kita semua tentang hakikat kehidupan. Banyak orang bertanya, tapi sudah dijelaskan oleh para ulama tafsir. Kenapa di ayat ini Allah menyebutkan pertama sekali kematian, baru kehidupan? Sebenarnya kita ini mati dulu apa hidup dulu, Pak? Hidup dulu. Mati dulu, hidup. Terus mati lagi baru hidup lagi. Pas berarti. Ada orang punya jargon begini. Cari makan untuk hidup. Yang benar yang mana? Cari makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Yang mana yang benar, Pak Deh? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Pas itu ya? Bukan hidup untuk makan. Masya Allah, iya itu begitu. Tapi yang terjadi tadi tuh hidup untuk makan. Pagi sarapan habis subuh, masuk nasi uduk 1 piring, pakai telur, ada bakwannya, ada tahunya. Wayahnya makan udah pas itu ya. Ntar jam 10 nyari lagi kita. Iya, nyari lagi. Ada kopi lagi. Ntar habis johor makan lagi. Habis asar nyemil lagi. Sebenarnya kita sepertinya kalau melihat fakta-fakta itu kayaknya hidup untuk makan ya. Masya Allah. Bukan, padahal aslinya itu makan untuk hidup. Kalau makan untuk hidup, makan apa adanya aja, yang penting hidup. Kalau bahasa Nabi, menegakkan tulang belakang. Yuqimna sulbah. Jadi menegakkan tulang belakang. Itu filosofi makan seperti itu. Tapi dibalik sama manusia. Bahkan saya kemarin itu saya lihat di Mekah itu, ada beberapa orang itu, kan kita mau ke sana mau ibadah ya. Tapi ada memang orang itu belum lagi rapi sholat johor, pikirannya apa udah? Makan. Karena di sana memang restoran tersedia kan. Udah kebayang aja dia semua menu-menunya. Masih di masjid udah kebayang menu. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, inilah salah satu kunci utama agar hidup kita ini bermakna. Apa itu? Kita jangan sampai lupa yang namanya mati, Pak. Inilah hakikat kehidupan. Makanya di sini Allah sebutkan pertama sekali kematian. Ini dikatakan oleh Imam Qurtubi, maksudnya bagaimana? Kematian lebih dulu disebutkan daripada kehidupan, ya, sebab kematian itu lebih identik dengan pemaksaan, sebagaimana perempuan lebih dulu disebutkan daripada laki-laki. Karena isi daripada dunia ini sejatinya adalah kematian, dan setelah ada kematian baru ada kehidupan sejati. Nah, ini kita jangan lupa. Jadi oleh karena itu sebagai penyemangat kita dalam hidup ini, dan memang ini dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa lalu. Kematian itu diletakkan di hadapan mata mereka. Hadis nabinya begini yang paling bagus. Kun fit dunya gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Kalau orang asing gimana? Kita Pak deh pergi ke satu tempat di dunia ini, jangan di dunia deh, kejauhan. Di Indonesia ini, di daerah Bogor ini di mana? Tempat yang paling bagus.
untuk melepaskan penat dan capek di puncak ya. Tapi biar kata puncak cakep, bagus, adem, asri, yang namanya kita tinggal di Bojonggede ini, berapa lama kira-kira kita betah di puncak? 3 hari betah. Nginep di villa, ada kolam renangnya, kelamaan kan? Apalagi seminggu. Pak Haji nih, Pak Haji Bambang disuruh di puncak di villa yang paling mewah, suruh di situ sebulan, di lockdown, semuanya lengkap. Pasti Pak Haji dalam hati, dalam lubuk hati yang paling dalam, pengen pulang. Padahal kalau dilihat fasilitas yang di puncak villa itu ama fasilitas yang di rumah Pak Haji jauh lebih mewah yang di puncak. Kenapa pengen pulang? Kenapa pengen pulang kita? Kan di sana enak. Ada yang tahu jawabannya? Kan di sana udah enak, semua ada, kasurnya empuk, ada kolam renang, ada yang masakin, pagi-pagi ada yang nyediain buat sarapan. Pokoknya semuanya ada. Tapi kenapa kita untuk sebulan tinggal di tempat yang cukup dan lengkap itu masih pengen pulang ke Bojonggede? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena di situ bukan tempat kita, bukan kampung kita. Makanya orang tua kita nih, kita yang merantau nih, mau kaya anaknya kaya nih di Jakarta di sini, terus datang dari kampung, itu rasanya semua sepakat itu. Mau orang tua kita perlakukan seperti raja dan ratu di rumah kita, seminggu yang paling senyum dia, minggu kedua udah mulai cemberut. Pengen apa tuh? Pengen pulang Pak. Apa yang dikangenin pulang? Sawahnya, teman-temannya, itu yang dikangenin pulang. Terus bagaimana dengan kaitannya dengan hadis ini? Kata Nabi, kun fit dunya gharib. Kamu itu orang beriman, di dunia ini orang asing, kata Nabi. Maksudnya bagaimana? Ya, wayahnya, siogianya orang beriman itu kagak ada yang betah di dunia ini. Pengen pulang ke mana gitu? Ada yang begitu perasaannya? Tuh kan? Lah terus berarti kita merasa di sini dong kampung kita. Nah ini yang salah ini nih, Masya Allah. Lah ini hadis Nabi. Enggak, tapi begini, kita yakin nggak kalau kampung kita yang sejati bukan di sini? Yakin nggak? Nah, kenapa kita nggak mau pulang kampung kita? Kalau setiap kita dibilang mau pulang malah takut. Kenapa tuh? Nabi pun mengatakan, kun fit dunya gharib. Di dunia ini kamu jadi orang terasing. Kenapa? Karena kata Nabi, di sini bukan tempat kamu. Ini bukan kampung kamu. Aneh bin ajaib kalau ada di antara umatku yang mengaku beriman kepadaku, tapi dia nyaman, betah, dan pengen tinggal lama-lama di dunia ini, padahal bukan kampungnya. Masya Allah. Terus selanjutnya apa? Wa'abiru sabil. Kalau tidak kamu menjadi orang asing di dunia ini, wa'abiru sabil, seperti orang yang menyeberangi jalan. Jadi kata Nabi, kita di dunia ini mestinya bagaimana? Seperti orang yang menyeberangi jalan. Ini jalan nih, tuh, karena rame banget tuh. Ada nggak orang kalau nyeberang jalan sempat-sempatnya ngopi dulu di tengah jalan gitu? Ada nggak? Setiap orang yang nyeberang jalan, gimana reaksinya? Pasti cepat kan? Cepat apa lambat Pak? Cepat. Pengen nyampe ke seberang itu. Nggak mungkin kita tengah jalan selfie dulu, foto-foto dulu, makan dulu tengah jalan, diteriakin orang bisa kita. Itu tamsil, subhanallah itu. Wayahnya kita ini sekarang ini nih, saking kita kepengennya ke kampung pulang itu, kayak orang mau nyeberang jalan, pengen buru-burunya nyampe. Ada begitu kita perasaannya sama akhirat. Tuh, kalau saya bilang gitu pasti ogah, nggak ada yang mau pulang ini, Masya Allah. Kalau umur 20 tahun dia berdoa, Allahumma tawwil umuri, ya Allah panjangkanlah umurku. Orang kita dengar cakep dah ya, pantas. Lah kalau di 80 masih merengek-rengek, Allahumma tawwil umuri, kata malaikat, lu mau berapa tahun lagi gua kasih? Nah, repot kan? Nah, itu. Dalil yang lebih jelas lagi, apa kata Allah? Wa innad darul akhirati lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu
disitulah kehidupan yang sebenarnya. Tuh. Ayat ini Pak, ayat ini di dalam bahasa Arab, kosakata Arab, kalau ada tambahan an itu memaksudkan makna yang sempurna. Contoh, qara'a membaca. Kalau diganti menjadi Quran, bacaan yang sempurna. Hayata, kehidupan. Kalau ditambahin dengan alif dengan nun, hayawan, kehidupan yang sejati. Tapi menarik, kenapa Allah menyebutkan hewan itu namanya hayawan? Jawabannya kata ulama tafsir, karena hewan itu tempat sejatinya di dunia ini. Maka kalau ada orang beriman pengen lama-lama di dunia ini, sama dengan dia mau menyeng-nyengin kambing berarti. Iya, lah kambing wajar. Emang dia pengen tempatnya di sini. Entar di hari kiamat kata ulama, seluruh binatang dilebur menjadi debu. Udah nggak ada kehidupan bagi kambing, bagi hewan. Makanya mereka hayawan. Di mana mereka kehidupan sejati mereka? Di dunia ini. Manusia, dunia ini adalah tempat singgah. Kun fit dunia gharib, bentar doang. Terus di mana manusia hidup sejatinya? Nanti wa inna darul akhirati lahiyal hayawan. Cuman kita lupa ini Pak. Kalau kita sering saya sampaikan, makanya Masya Allah ya, ini mau kebalik ini mah kita ini mah ya. Yang hadir ini semua, ya emang sih kalau yang hadir ini memang udah pantas dah ya hadir begitu. Cuman yang muda-muda juga kudu hadir lah, supaya juga diingatkan dengan realitas ini. Jangan lupa asal kita. Kita dari tanah. Sekarang berada di atas tanah, di atas tanah Pak. Semua apa yang kita pergunakan hari ini, semua datang dari tanah. Tumbuh-tumbuhan, rambutan, durian, tumbuh di atas tanah. Pakaian kita ini dari tanah, karena terbuat dari kapas. Kapas tumbuh di mana? Di atas tanah. Akan kembali kepada tanah. Kendaraan, mobil, kelihatan mata dari besi-besi. Besi berada di mana? Biji-biji besi berada di tanah, diangkat ke atas tanah, diolah menjadi motor, menjadi mobil, pada akhirnya akan menjadi tanah. Jadi jangan lupa Pak, itulah kehidupan kita. Dan mengingatkan ini nggak ada orang lain Pak, Masya Allah. Bapak kalau nggak datang ke rumah Allah ini nggak ada yang mengingatkan akan hal ini. Apalagi sekarang semua orang nyaingin al-hayawan tadi. Semua pengen lama-lama di sini. Ya mudah-mudahan nggak termasuk kita. Cuman tadi pas saya nanya nggak ada yang jawabannya yang memastikan. Kalau ditanya pengen pulang kampung nggak, kok pada diam gitu. Padahal bukan kampung kita di sini. Ya, jawabannya mungkin ada jawaban bagus. Apa itu? Pengen sih Pak Ustadz, cuman mengacak diri, amal belum banyak. Nah, cakap deh tuh. Amal belum banyak. Cuman kalau betul amal belum banyak, nih kalau betul merasa amal belum banyak, mestinya perbuatan kita menunjukkan kalau kita yakin kepada akhirat. Apa buktinya? Ya kita beramal dong, taat. Tapi kan kita enggak mah kadang-kadang ya. Mulut kita yakin, tapi perbuatan kita mengingkari. Makanya Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi kata beliau apa? Kematian semua orang mengimaninya, tapi sekaligus diingkari. Apa buktinya? Lisannya percaya mati, tapi perbuatannya menunjukkan ingin hidup selama-lamanya. Ini orang begini nggak ketemu, udah ujung pangkalnya. Susah udah kalau orang begini. Nauzubillah misalnya. Kan sama gini Pak. Kalau kita semua sepakat, kalau salah-salah pegang itu arus listrik, pasti kesetrum, iya kan? Nah, ketika semua kita ini nih disuruh benerin kabel, kagak ada yang mau. Sepakat semua. Kenapa? Semua paham. Kalau kepegang ntar yang nggak ada ahlinya bisa mati kita, betul. Kenapa kita ini orang yang sudah yakin bahwa ada yang namanya pintu akhirat, pintu kehidupan sejati, kematian. Di situ ada sakaratul maut. Tuh, ini kan berulang kali. Tapi tetap aja perbuatan kita tidak menunjukkan agar kita selamat pada sakaratul maut. Al-Quran banyak berbicara tentang sakaratul maut. Jangan ditanya lagi sakitnya dah, ya. Masya Allah. Itu kan kita kalau kena sayatan pisau gitu sekali,
Kan mah perih banget ya. Apalagi ada nggak yang nekat nih, ini set terus disabit lagi di tempat yang sama 2 kali. Perihnya nggak bisa diungkapkan. 3 kali. Nah ini kata Rasulullah, sakit minimalnya sakit rheumatik itu seperti tebasan pedang 300 kali di tempat yang sama. Itu minimal. Jadi kalau seandainya manusia-manusia di zaman Nabi hidup nih sekarang ini, dia geleng-geleng kepala ngeliat kita, Pak. Oh ini orang nekat banget sih ya. Pada kagak sholat. Iya, pada buang-buang waktu. Kok berani banget ya? Begitu kata mereka. Makanya kata Syekh Mu'taula Syarawi, nanti orang itu bisa dibenarkan dia yakin terhadap kematian, lihat perbuatannya. Kalau seluruh konsepsi perbuatannya menunjukkan persiapan kepada kematian, betul berarti. Makanya Nabi garansi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam Islam bukan yang IQ-nya 500, 600, bukan, Pak. Bukan orang yang kemudian berderet gelar di belakang namanya, bukan. Lisan Rasulullah menyampaikan cerdas itu siapa? Orang yang senantiasa ingat mati, Pak, dan melakukan persiapan. Itu 2. Jangan cuma ingat doang. Iya, kasihan tuh ya. Kenapa? Iya, kemarin dengar-dengar itu dia serumah nggak makan tuh seharian. Kasihan amat ya. Tapi yang ngomong ini duitnya banyak, sepeser pun nggak keluar. Aneh nggak tuh orang? Tapi dia yang ngomong sama orang-orang. Udah tahu belum ceritanya? Apa? Itu tetangga kita. Ini yang ngomong ini orang kaya. Kenapa? Iya, anak-anaknya sampai 5-5-nya nggak ada yang makan seharian. Kenapa? Iya, suaminya lagi pergi, nggak ada beras. Tapi yang ngomong itu orang kaya, tetangga dia. Tapi dia nggak mau mengelurkan tangan. Itulah ibaratnya orang sakit ya, mati itu. Tapi dalam kehidupan ini dia main-main. Menganggap enteng semua urusan. Apalagi waktu ini, Pak, Masya Allah. Waktu ini jangan main-main. Berapa ayat, ratusan ayat dalam Al-Quran Allah bersumpah demi waktu, menunjukkan betapa orang itu ditentukan sepintar apa dia, maka dia akan mengelola waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa waktu kita yang terbuang tanpa bermakna ibadah. Nah, jadi itu renungan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk selalu taat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesimpulannya terakhir nih, karena habis ini saya mau ke Cianjur, Pak, ya. Jadi nggak lama-lama dan nggak ada tanya jawab. Terakhir yang ingin saya sampaikan, prinsip yang harus kita pegang, kalau taat pasti bahagia, tapi kalau maksiat pasti sengsara. Itu kita pegang. Kalau kita taat dalam hidup ini pasti bahagia. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita maksiat, tapi nanti harus dijelaskan ya, taat itu apa, maksiat itu apa. Termasuk mengabaikan waktu adalah maksiat besar. Disoal sama Allah nanti. Jadi oleh karena itu, ini yang harus kita betul-betul pastikan menjadi milik kita. Sisa umur kita ini yang kita nggak tahu berapa lama lagi. Cuma rasa-rasanya nggak bakal lama lagi dah, ya. Apa ya ada yang pengen lagi 30 tahun lagi hidup di Bojonggede? Rasa-rasanya mah berat ya, berat. Dikasih Allah 20 tahun lagi juga udah alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kematian bukan sesuatu yang ditakutkan, tapi betul-betul kita persiapkan. Orang kalau sudah mempersiapkan, yang selalu terbayang dalam dirinya, pengen pulang, pengen ketemu dengan Allah Rabbul Jalal. Kan sudah pernah saya jelaskan, penduduk surga nanti ketika mereka merasakan sempurnanya nikmat di surga itu, berupa bidadari-bidadari yang selalu perawan, makanan, buah-buahan, fasilitas tempat tidur, kolam renang ada di hadapan mata, semua kenikmatan itu hilang. Kapan? Saat mereka menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kharru sujada wa bukia. Penduduk surga pun tertunduk sujud dan menangis. Kenapa menangis? Bukan karena menderita, tapi menangis karena melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah baru kita hidup selama-lamanya.
Kalau di dunia ini hanya sementara, kun fid dunya gharibun, seperti orang asing. Jadi aneh sekali lagi kalau ada orang beriman kepada akhirat tapi dia pengen lama-lama di dunia ini. Kalau alasan yang tadi, bukan nggak pengen Pak Ustadz, pengen banget pulang, pengen banget ketemu sama Allah, tapi bekal belum cukup. Rasanya kalau saya pulang sekarang cilaka Pak Ustadz. Berarti apa sikap kita? Perbaiki segera, sempurnakan segera. Itulah yang namanya iman yang benar, sesuai perkataan dengan perbuatan. Kalau perkataan A, perbuatan B, itu di dalam Al-Quran Allah mendefinisikan orang munafik. Beda di dalam, beda di luar. Mempertunjukkan iman tapi di dalam hatinya ada kekufuran, itu orang munafik. Jadi orang yang beriman itu di dalam A, di luar A. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemudahan untuk senantiasa mempersiapkan bekal kita pulang kampung, sehingga pulangnya kita betul-betul kita inginkan, kita cita-citakan, dan nanti setelah sampai di kampung kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.